Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi bersyarat dengan menggunakan multiplier langkah pada berbagai kasus dalam bidang ekonomi. Langsung saja. Di sini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama, pengertian metode multiplier langkah. Yang kedua, menentukan nilai ekstrim suatu fungsi bersyarat dengan menggunakan multiplier langkah. Yang ketiga, penerapan optimasi bersyarat dengan menggunakan multiplier langkah. Dan yang keempat, penerapan multiplier langkah dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai metode langkah. Metode pengali langkah atau langkah multipliers pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Louis Delacroix. Metode pengali langkah adalah metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dari beberapa variabel dengan sebagai pengali langkahnya. Metode pengali langkah juga dapat diperluas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu persyaratan atau kendala. Metode ini dapat menyelesaikan permasalahan optimasi dengan kendala persamaan. Fungsi langkah pada metode langkah multipliers merupakan fungsi yang terbentuk dari pengubahan persoalan ekstrim terkendala menjadi persoalan ekstrim bebas kendala. Metode pengali langkah terdapat syarat perlu dan syarat harus agar mempunyai titik maksimum atau minimum. Syarat perlu tersebut adalah turunan parsial dari fungsi langkah terhadap setiap argumennya yang bernilai 0. Selanjutnya, dalam masalah optimasi, terdapat dua bentuk optimasi, yaitu optimasi fungsi tak bersyarat dan optimasi fungsi bersyarat. Kita sudah mengenal berbagai cara untuk menyelesaikan bentuk yang pertama, seperti uji turunan pertama, uji turunan kedua, uji fungsi satu variabel, serta uji parsial kedua untuk fungsi dua variabel. Sedangkan untuk jenis yang kedua merupakan jenis yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan nyata. Banyak aplikasi dari permodelan matematika dalam optimasi fungsi yang mensyaratkan beberapa kondisi atau syarat untuk diperoleh suatu solusi optimal. Syarat ini yang mengoptimalkan fungsi tujuan. Persoalan dengan model tersebut dinamakan optimasi bersyarat. Selanjutnya, bentuk umum dari optimasi fungsi dengan kendala adalah sebagai berikut. Tentukan nilai dari variabel keputusan atau nilai ekstrim, X sama dengan dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn yang memaksimumkan fungsi dari permasalahan Z sama dengan Vx dengan kendala G1 dalam kurung X kurang lebih atau sama dengan atau lebih besar dari G1, G2 dalam kurung X sama dengan kurang lebih atau sama dengan atau lebih besar dari G2, G1 dalam kurung X kurang lebih sama dengan atau lebih besar dari DI, I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, di mana Vx merupakan fungsi tujuan atau objective function dan DI dalam kurung X lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari DI merupakan fungsi kendala. Dalam penulisan ini akan diuraikan optimasi fungsi dengan kendala persamaan. Selanjutnya, nilai ekstrim suatu tingkat bersyarat dengan menggunakan multiplier langkah. Metode multiplier langkah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan titik ekstrim fungsi berkendala, di mana semua fungsi kendalanya berbentuk persamaan. Teknik matematika multiplier langkah telah dikembangkan untuk mengatasi masalah optimasi dengan kendala persamaan dalam suatu bentuk sedemikian hingga syarat perlu bagi masalah optimasi tanpa kendala masih bisa diterapkan. Metode ini paling banyak dipakai dengan pertimbangan prinsip kerjanya sederhana dan mudah diingat.
Bentuk persoalan dari optimasi fungsi dengan kendala persamaan dirumuskan sebagai berikut. Maksimumkan atau minimumkan Z sama dengan Vx, X sama dengan dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn dengan kendala G1 dalam kurung X sama dengan B1, G2 dalam kurung X sama dengan B2, GI dalam kurung X sama dengan BI, I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, di mana Vx fungsi yang hendak dioptimumkan atau fungsi tujuan, dan GIX sama dengan BI adalah fungsi kendala atau equality constraint. Selanjutnya, untuk menentukan nilai ekstrim dari persoalan tersebut, digunakan pengganda lambda I dengan fungsi kendala ke I dan persamaan fungsi langkahnya. Bentuknya adalah L sama dengan X dan lambda dalam sama dengan Vx ditambah sigma lambda I GI dalam kurung X. Fungsi baru lengkap dapat pula dibentuk dengan cara mengurangkan fungsi yang hendak dioptimumkan terhadap hasil kali lambda dengan fungsi kendala. Hasilnya tetap sama kecuali pada tanda hasil perhitungan lambda. Perlu diketahui bahwa pengalihan orang lambda di sini adalah suatu variabel tak tentu yang hanya bersifat pembantu. Selanjutnya, penerapan optimasi bersyarat dengan menggunakan multiplier lengkap. Kasus optimasi yang memiliki syarat atau batasan yang merupakan masalah permodelan matematika dalam optimasi fungsi yang bersyarat beberapa kondisi untuk diperoleh solusi optimal. Suatu kasus optimasi dikatakan non-linear jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai bentuk non-linear pada salah satu atau keduanya. Multiplier lengkap telah dikembangkan untuk mengatasi masalah optimasi dengan kendala. Dengan kendala persamaan dalam suatu bentuk sedemikian hingga syarat perlu bagi masalah optimasi tanpa kendala masih bisa diterapkan. Selanjutnya, uraian dari syarat perlu serta syarat cukup tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat perlu atau necessary condition. Untuk ekstrim relatif, syarat perlu bagi sebuah fungsi Vx dengan kendala Gix sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan M, agar mempunyai ekstrim relatif di titik X adalah derivasi pertama dari fungsi langkahnya yang didefinisikan sebagai L sama dengan L dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn, dan lambda 1, lambda 2 sama dengan lambda N terhadap setiap argumennya yang mempunyai nilai sama dengan 0. Selanjutnya, syarat cukup atau sufficient condition. Untuk ekstrim relatif seperti pada kasus optimasi tanpa kendala, syarat cukup pada kasus ini juga diekspresikan dalam bentuk determinan. Posisi determinan metrik selesai pada optimasi dengan kendala persamaan digantikan dengan apa yang disebut quadrature. Syarat cukup ini diterapkan setelah syarat perlu dipenuhi dan digunakan untuk mengetahui perilaku dari L dalam kurung X dan lambda I pada nilai kritisnya. Selanjutnya, penerapan multiplier lengkap dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu dalam bidang utilitas marginal, parsial, dan keseimbangan konsumsi. Dalam kenyataan sehari-hari, seorang konsumen tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi berbagai macam. Jika keputusan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsinya dilambangkan dengan QI, dalam kurung I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka fungsi utilitasnya dapat dituliskan dengan notasi U sama dengan V dalam kurung Q1, Q2 sampai dengan Qn. Seandainya untuk menyederhanakan dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua macam barang, katakanlah X dan Y, maka fungsi utilitasnya adalah
U sama dengan V dalam kurung X dan Y. Derivatif pertama dari U merupakan utilitas marginal parsialnya. Selanjutnya, untuk U sama dengan konstanta tertentu, fungsi utilitas U sama dengan V dalam kurung X dan Y merupakan suatu persamaan kurva indiferensi, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi barang X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Keseimbangan konsumsi maksudnya adalah suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi berbagai macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva indiferensi dengan garis anggaran konsumen atau budget line. Garis anggaran adalah garis yang mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang berkenaan dengan harganya masing-masing dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen berjumlah M, serta harga barang X dan barang Y masing-masing PX dan PY per unit, persamaan budget lainnya dapat ditulis dengan notasi M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum atau keseimbangan konsumsi dapat dicari dengan multiplier. Selanjutnya, dalam hal ini, fungsi utilitas U sama dengan V dalam kurung X dan Y dimaksimumkan terhadap fungsi anggaran M sama dengan X dikali PS ditambah Y dikali PY. Diperoleh fungsi baru lengkap. V sama dengan V dalam kurung X dan Y sama dengan V dalam kurung X dan Y ditambah lambda dalam kurung X dikali PX ditambah Y dikali PY dikurang M. Agar F maksimum, kita akan membuat persamaannya, yaitu Vx dalam kurung X dan Y sama dengan 0, Vx dalam kurung X dan Y ditambah lambda dikali Px sama dengan 0, itu adalah persamaan yang pertama. Vx dalam kurung X dan Y sama dengan 0, Vx dalam kurung X dan Y ditambah lambda dikali Py sama dengan 0, itu adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya perhatikan utilitas total atau U sama dengan V dalam kurung X dan Y, utilitas marginalnya atau sama dengan MU sama dengan U sama dengan V dalam kurung X dan Y. Utilitas marginal barang X adalah MUX sama dengan VX dalam kurung X dan Y sama dengan delta U per delta X. Utilitas marginal barang Y adalah MUY sama dengan PY dalam kurung S dan Y atau sama dengan delta U per delta Y. Dari persamaan satu itu kita dapatkan seperti ini, yaitu Vx dalam kurung S dan Y tambah lambda dikali Px sama dengan 0 atau lambda sama dengan Vx dalam kurung X dan Y per Ps. Dari persamaan duanya, kita dapatkan Vx dalam kurung X dan Y ditambah lambda dikali Py sama dengan 0 atau lambda sama dengan Py dalam kurung S dan Y per Py. Diperolehlah hasil akhirnya yaitu Vx dalam kurung X dan Y per Px sama dengan PY dalam kurung S dan Y per PY yang berakibat MU sama dengan PX sama dengan MU per PX sama dengan MU per PY. Dapat diartikan pula bahwa keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Selanjutnya, produk marginal parsial dan keseimbangan produksi.
Untuk memperoleh suatu barang, pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi, seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan sebagainya. Jika jumlah keluaran yang dihasilkan dilambangkan dengan P dan masukan yang digunakan dilambangkan dengan XI, XJ sama dengan J sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka fungsi produksinya dapat dituliskan dengan notasi P sama dengan V dalam kurung X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Sebagian dari masukan yang digunakan sudah barang tentu merupakan masukan tetap, sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, misalkan K dan L, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan V dalam kurung K dan L. Derivatif pertama merupakan produk marginal parsial. Rumusnya adalah sebagai berikut. Delta P rumusnya adalah sebagai berikut. Delta P per delta K adalah produk marginal berkenaan dengan masukan K. Sedangkan delta P dan delta L adalah produk marginal yang berkenaan dengan masukan L. Selanjutnya, untuk P sama dengan konstanta tertentu, fungsi produksi P sama dengan V dalam kurung K dan L merupakan suatu persamaan isokuan, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan masukan K dan L yang menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama. Keseimbangan produksi maksudnya adalah suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni suatu tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya rendah atau least cost combination. Secara biometri, keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan isokos dengan isopan. Isokos adalah kurva yang mencerminkan kemampuan produsennya membeli berbagai macam masukan berkenaan dengan harga masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimilikinya. Jika jumlah dana yang dianggarkan untuk membeli masukan K dan masukan L adalah sebesar M, maka harga masukan K dan masukan L masing-masing PK dan PL. Persamaan isokosnya dapat dituliskan dengan notasi M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. Selanjutnya, tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum atau least cost combination dapat bicara dengan multiplier Lagrange. Dalam hal ini, fungsi produksi atau P sama dengan P dalam kurung K dan L dimaksimumkan terhadap fungsi isokos atau M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. Fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan adalah P sama dengan P dalam kurung K dan L. Fungsi kendala yang dihadapi M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. K dikali PK ditambah L dikali PL dikurang M sama dengan 0. Fungsi baru Lagrange-nya adalah F dalam kurung KL sama dengan F dalam kurung KL ditambah lambda dikali dalam kurung K dikali PK ditambah L dikali PL dikurang M. Syarat perlu agar F sama dengan K dan L maksimum adalah dilakukan dengan menggunakan metode yang sama. Yang pertama, VK dalam kurung K dan L sama dengan 0, VK dalam kurung K dan L ditambah lambda dikali PK sama dengan 0, itu adalah persamaan yang pertama.
VL dalam kurung K dan L sama dengan 0, VL dalam kurung K dan L ditambah lambda dikali VL sama dengan 0, itu adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, nilai K dan nilai L dapat dicari. Selanjutnya, nilai P maksimum dapat dihitung. Selanjutnya perhatikan, produksi total atau P sama dengan F dalam kurung K dan L, produksi marginal barang K atau MPK sama dengan FK dalam kurung K dan L sama dengan delta P per delta K, produksi marginal barang L atau MPL sama dengan FL dalam kurung K dan L atau sama dengan delta P per delta L. Pengembangan lebih lanjut dari persamaan 1 dan 2 di atas akan menghasilkan yang pertama, FK dalam kurung K dan L ditambah lambda dikali PK sama dengan 0, FK dalam kurung K dan L sama dengan minus lambda dikali PK atau sama dengan minus lambda atau minus lambda sama dengan PK FK dalam kurung K dan L per PK. Yang kedua, FL dalam kurung K dan L ditambah lambda dikali PL sama dengan 0. FL dalam kurung K dan L sama dengan minus lambda dikali PL atau minus lambda sama dengan FL dalam kurung K dan L per PL. Dengan demikian, syarat keseimbangan produksi dapat juga dirumuskan. FK dalam kurung K dan L per PK sama dengan FL dalam kurung K dan L per PL berakibat MPK per PK sama dengan MPL per PL. Dapat diartikan pula bahwa produksi optimum dengan biaya kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produksi marginal masing-masing pasukan terhadap harganya bernilai sama. Selanjutnya, pada pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang metode penelitian yang saya lakukan terhadap ADN ini. Yang pertama itu adalah menentukan masalah. Dalam tahap ini dilakukan pencarian sumber pustaka dan memilih bagian dalam sumber pustaka tersebut yang dapat dijadikan sebagai permasalahan. Terus yang kedua, merumuskan masalah. Tahap ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang telah ditemukan, yakni bagaimanakah penggunaan multiplier Lakang untuk menentukan nilai ekstrim atau maksimum atau minimum fungsi bersyarat dengan fungsi kendala berbentuk persamaan, serta mencari contoh kasus nyata dalam bidang ekonomi yang merupakan terapan dari multiplier Lakang. Selanjutnya, yang ketiga adalah jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data penelitian yang berupa angka ataupun bilangan. Jenis data ini dapat diolah serta dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistika. Yang keempat adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder yang diperoleh berasal dari beberapa sumber di internet. Selanjutnya, yang kelima adalah studi pustaka. Dalam tahap ini dilakukan kajian sumber-sumber pustaka dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan, mengumpulkan konsep pendukung, seperti definisi dan teorema, serta membuktikan teorema-teorema yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga didapat suatu ide mengenai bahan dasar pengembangan upaya pemecahan masalah. Yang keenam adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil dari berbagai sumber dari internet
yang berkaitan dengan materi metode langkah. Waktu penelitian ini dibutuhkan selama 1 sampai 2 minggu mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu mulai pada minggu ke-2 bulan Maret sampai minggu ke-3 bulan Maret pada tahun 2020. Baiklah, sudah selesai penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.